Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel tutorial ASN. Kali ini kita masih membahas seputar MySAPKBKN karena sekarang pengisian pemutahiran data mandiri MySAPKBKN lagi trending ya di kalangan ASN dan PTT non ASN. Oke, sebelum saya menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan kali ini, jangan lupa subscribe, comment, and like pada channel YouTube Tutorial ASN dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar dapat mengikuti video-video tutorial yang selanjutnya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang kenapa di fitur MySAPKBKN tidak bisa merubah data secara mandiri? Nah, jadi di MySAPKBKN yang sekarang ini, pemutahiran data mandirinya, kita bisa mengisi secara mandiri data-data kepegawaian kita, tetapi kita tidak bisa merubah atau menghapus atau mengganti data-data kepegawaian yang kita inputkan sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Banyak teman-teman juga yang mengeluhkan kenapa tidak ditambahkan fitur untuk merubah secara mandiri. Kenapa pengisiannya saja yang secara mandiri, tetapi cara merubahnya tidak bisa dilakukan secara mandiri. Nah, ini kita kupas tuntas di video tutorial tentang MySAPKBKN ini. Oke, sekarang sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, setidaknya kita mengetahui bagaimana perjalanan atau sebelum MySAPKBKN ini ada, kita telah mempunyai sistem aplikasi layanan kepegawaian yang disebut SAPK ya. Di sini ya ada SAPK. Nah, ini ada penjelasan tentang sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK. Nah, SAPK ini berbeda dengan MySAPKBKN ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan membacakan sedikit tentang sejarah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian di Indonesia ini, yaitu pertama, belum terintegrasinya data PNS satu sama lain kerap mengakibatkan terjadinya duplikasi data yang kemudian menyebabkan inefisiensi dalam penanganan masalah kepegawaian. Menyikapi hal tersebut, BKN mengembangkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau disebut SAPK online yang menggunakan satu basis data PNS. SAPK digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian seperti penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan atau pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi. Fasilitas akses SAPK disediakan untuk seluruh BKD, provinsi, kabupaten, kota maupun biro kepegawaian di instansi pusat. Bagi instansi yang sudah terregister di BKN akan diberikan kode akses yaitu user ID dan password sehingga dapat mengakses database kepegawaian yang ada di BKN. Berikut adalah kumpulan buku petunjuk aplikasi SAPK dan HRMA. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum adanya MySAPK BKN di tahun 2021 ini, sebelumnya kita telah memiliki yaitu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK. Nah, sekarang perbedaan antara SAPK dan MySAPK itu apa Bapak Ibu? Nah, saya akan menjelaskan sedikit perbedaannya, yaitu dahulu sistem aplikasi SAPK ini cara mengupdate data kepegawaian itu diupdate oleh admin ya, admin di instansi. Oke, admin di instansi bagi instansi pusat, dan untuk di daerah dikerjakan atau diadmin oleh
BKD atau sekarang disebut BKPSDM. Nah, sekarang MySAPK itu untuk pengupdatean data mandirinya dilakukan secara mandiri ya Bapak Ibu, dilakukan secara mandiri, yaitu dilakukan pada ASN atau PTT non ASN secara mandiri. Sekarang bukan lagi dinaungi oleh admin bidang kepegawaian, bukan, tetapi kita mengisi sendiri data kepegawaian kita. Makanya ada slogan yang berbunyi, datamu tanggung jawabmu. Jadi apa yang kita isikan pada MySAPK BKN yang kita input secara mandiri adalah tanggung jawab masing-masing ASN dan PTT non-ASN. Jadi jika data yang kita berikan pada MySAPK BKN itu saat pemutakhiran data mandiri diberikan kesempatan, kita harus memasukkan data yang sebenarnya, data yang benar, dan jangan sampai ada data yang salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa seperti itu? Karena data kepegawaian ini nanti kita gunakan untuk mengajukan pelayanan-pelayanan kepegawaian seperti pelayanan penetapan NIP, pencetakan surat keputusan atau pengangkatan CPNS dan nota pertimbangan teknis, kenaikan pangkat, dan pencetakan surat keputusan, pemberhentian dan hak pensiun, dan updating data mutasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang kepegawaian. Nah, kita kembali kepada tema sebelumnya yang akan saya garis bawahi, yaitu kenapa saat penginputan pemutakhiran data mandiri di MySAPK BKN ini kita tidak bisa menghapus atau merubah atau mengembalikan data yang kita sudah inputkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mengisi, yang mana kita mengisi data-data kepegawaian kita sendiri secara mandiri, kita tidak boleh seenaknya untuk menghapus atau merubah. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena data kepegawaian ini adalah data yang pasti ya Bapak Ibu ya. Data yang pasti, data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kenapa kita disuruh untuk menggunakan atau memasukkan data kita yang benar? Kenapa ada slogan datamu tanggung jawabmu Bapak Ibu? Nah, itulah sebenarnya jawabannya. Kita diharuskan memasukkan data yang harus real, yang benar-benar itu data kepegawaian yang benar terjadi. Artinya yang benar-benar itu dapat dipertanggungjawabkan. Data asli yang kita inputkan. Jika tidak ada data asli yang kita inputkan, maka dapat menggunakan data pengganti. Nah, data pengganti tersebut juga sudah diatur di website PDM ASN ya. Di situ ada daftar atau dokumen-dokumen pengganti jika dokumen pengganti atau dokumen asli itu tidak ada. Dan dokumen pengganti tersebut juga harus dilegalisir untuk instansi daerah, itu dilegalisir di BKPSDM. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi data-data dukung yang kita upload dan kita inputkan itu harus benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kejadiannya jika pihak BKN membuat sistem aplikasi MySAPK BKN ini dengan cara bisa dirubah? Jadi setelah dibuat aplikasi MySAPK BKN, kita bisa mengisi secara mandiri dan bisa kita hapus dan kita rubah secara mandiri juga. Nah, itu kalau dibuat sistem seperti itu Bapak Ibu, maka ASN yang bersangkutan atau PTT non-ASN yang bersangkutan memasukkan atau merubah atau menginput data kepegawaian itu tidak hati-hati Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan saya. Jadi karena dokumen kepegawaian ini sangat penting, maka tidak seenaknya untuk diinput, dirubah, dan dihapus kembali Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya
tujuan dari dibuatnya aplikasi MySAPK BKN ini supaya tidak bisa seenaknya dirubah begitu saja Bapak Ibu. Nah, untuk merubahnya nanti ada momen-momennya atau tahapan-tahapannya ketika pemutahiran data mandiri ini sudah habis waktunya, maka nanti beralih ke verifikator. Ya, nanti pihak verifikator yang memverifikasi berkas kepegawaiannya yang telah kita input sebelumnya. Nanti untuk berkas kepegawaian yang kita isi, yang kita input nanti disesuaikan oleh data dukung atau data dukung yang telah kita upload. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya dari saya, untuk penginputan data mandiri MySAPK BKN ini harus data asli, data sebenarnya, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan kesimpulan yang kedua, aplikasi MySAPK BKN ini tidak dapat seenaknya dirubah, dihapus, dan dikembalikan oleh yang bersangkutan karena aplikasi ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi diharapkan yang bersangkutan PNS atau ASN, PTT non-ASN itu bertanggung jawab ketika saat menginputkan data kepegawaian yang asli, yang benar. Nah, jadi harus bertanggung jawab terhadap data yang diinputkan. Ketika data yang diinputkan tersebut telah bisa dipertanggungjawabkan, maka untuk merubahnya data tersebut itu tidak bisa Bapak Ibu. Itulah kita dilatih agar hati-hati dalam menginputkan data kepegawaian kita. Karena data kepegawaian kita ini sangat penting. Coba kita contohkan ya, misalnya data login kita jatuh di tangan orang ya. Jadi kita punya username dan kita punya password. Tetapi password kita itu disalahgunakan kepada orang lain. Nah, nanti bisa saja akun MySAPK BKN kita ini jatuh kepada orang lain dan akun kepegawaian kita ini bisa saja dirubah Bapak Ibu. Nah, bisa saja dirubah, bisa saja diganti, bisa saja dihapus. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka banyak yang nanti kejadian data-data kepegawaian ASN baik PTT non ASN itu terjadi kebobolan gitu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sistem dari BKN ini membuat bahwasanya kita bisa menginput data mandiri, pemutahiran data mandiri MySAPK BKN yang ditentukan oleh beberapa durasi ya penginputan untuk pemerintah daerah dan pemerintah kota itu diberikan sekitar 1 bulan untuk waktu penginputan data mandiri dan dilanjutkan oleh verifikator instansi untuk memeriksa data-data mandiri. Nah, seperti itu penjelasan dari saya Bapak Ibu. Semoga data yang kita inputkan saat pemutahiran data mandiri ini bisa dipertanggungjawabkan karena datamu adalah tanggung jawabmu. Apa yang terjadi pada aplikasi MySAPK BKN ini adalah tanggung jawab kita sebagai ASN dan PTT non-ASN. Jaga username dan password dan jangan berikan kepada orang lain. Karena nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti data kita dibobol oleh orang lain, kita tidak bisa melakukan kegiatan perubahan kepegawaian ya, atau kita tidak bisa melakukan pelayanan kepegawaian yang sebagaimana mestinya. Jadi misalnya data kita dibobol, dihapus atau disalahgunakan oleh orang lain ketika kita masuk masanya untuk kenaikan pangkat atau kita mutasi, maka hal tersebut tidak bisa diproses karena data kita tidak ada atau data kita telah berubah. Nah, jadi jangan sampai data kepegawaian kita ini disalahgunakan Bapak Ibu. Jaga data kita. Data kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin ini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Dan lanjutkan pengisian MySAPK dan periksa kembali jika ada data yang salah, karena data kepegawaian ini adalah data yang sangat penting. Data kita adalah kita sendiri yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Pihak BKN hanya memberi fasilitas untuk membuat atau memberikan aplikasi kepegawaian. Sekian dari saya. Salam MySAPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.